Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, banyak sekali nih nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Satu hal yang wajar kalau kita bersyukur, berterima kasih. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjuangan beliau sangat luar biasa, dari nol sampai berhasilannya mengembangkan ajaran Islam, bukan masa itu, insya Allah sampai kiamat. Ibu yang saya hormati, tema kita biasa-biasa saja, tidak terlalu mentereng. Yang penting bagaimana kita mengaplikasikannya. Musuh seorang muslim atau musuh secara umum manusia. Ibu yang saya hormati, kenapa kita mengatakan musuh manusia secara umum? Sebab manusia ini adalah ciptaan Allah. Yang khusus orang yang beriman. Orang yang beriman dengan orang tidak beriman itu jauh, sangat jauh bedanya. Orang yang beriman insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Orang yang tidak beriman insya Allah tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Baik, saya hormati, banyak penjelasan-penjelasan melalui firman Allah yang berkaitan dengan yang harus kita jauhi, karena itu merupakan musuh. Dalam beberapa ayat yang kita kemukakan ini, diantaranya Al-Baqarah 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Musuh yang jelas ditunjuki, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syaitan. Setan ini sudah berjanji kepada Allah, ya Allah izinkan saya ya Allah
untuk merayu manusia supaya mengawani kami dalam neraka ya Allah. Itulah lado MOU-nya, lado perjanjiannya dengan Allah. Izinkan ya Allah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, izin Allah, silakan wahai iblis kau menggoda manusia. Tapi dengan catatan orang yang ikhlas, orang yang beribadah, orang yang beriman, kau tidak pacak untuk mengganggunya. Jadi insya Allah kita orang yang beriman, ikhlas, ibadah kepada Allah, insya Allah dia akan tidak bisa mengganggunya. Baik dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tapi yang hebat lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni Adam makhraj dam. Nah, ini agak ngeri, Pak. Sesungguhnya syaitan itu mengalir pada manusia seperti mengalirnya darah dalam tubuh. Wah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Syaitan itu akan menggoda manusia, malah lebih parah lagi. Dia masuk ke sendi-sendi darah, dalam darah manusia. Wah, ini yang agak susah, Pak. Cak mano ini dalam masuk dalam diri, artinya sudah berputar antara jantung, antara darah yang ada dalam tubuh manusia. Darah ini kan mengalir ke seluruh tubuh manusia, baik tangan, jari, kaki, otak. Jadi kalau iblis itu sudah macam itu, waduh ya Allah. Selebihnya ada yang setan itu menggoda manusia. Kecuali tadi orang yang ikhlas beribadah, tidak bisa Pak dia. Ikhlas. Maka orang yang sholat ada juga diselipi dengan godaan syaitan. Dan sholat tuh Pak, makanya kita sholat jangan sempat syaitan juga sempat menggoda kita. Di antaranya mungkin tidak setuju dengan imam, nah, itu setan Pak. Apa imam ini? Mulai setan itu. Sampai-sampai dalam melaksanakan ibadah pun setan berupaya menyelip menyelip godaannya itu. Berjualan diselipnya oleh setan. Oi bodoh kau kalau tidak mudi, diselipi. Jadi pegawai, jadi apa saja bodoh kalau kau tidak pacak korupsi, diselipi terus. Apalagi setan itu sudah berada dalam diri kita, dalam badan. Wah, itu galo-galonya mata setan, pikiran ala setan, berjalan, berbuat. Memano pikiran segala tubuh kita dan tubuh kita ini ala setan itu. Giliran main gap tahan lama, giliran ngaji, auzubillah ngantuknya 3 kali, nguapnya 3 kali. Auzubillah. Tapi giliran main gap lah digantungi telinga dengan jepitan, ya. Tahan sampai subuh.
Luar biasa ini, innahu lakum aduwwum mubin, nian memang kata Allah. Musuh yang nyata setan tuh. Jangan parak-parai. Ada orang bertanya, Pak, bulan puasa kan setan tuh dikebat Pak ya, diikat Pak ya. Ngapa masih banyak yang berbuat dosa? Lah domong, jangan parak-parai. Jangan dekat-dekati, jangan ikuti. Nah manusia tadi bukan menjauhi malah marak-marai. Lah jelas bahwa ada pernyataan pengumuman malah tertulis jangan dekati anjing yang galak ini, anjing yang bengis ini. Malah corona kemarin itu, corona itu ibarat singa, ibarat harimau. Jangan parak-parai. Kalau parai ngigit nian dia. Tapi kalau menjauhi, mungkin singa lari, mungkin kita lari. Kita dadai, dada singa. Belis, dada belis, kau dah terkebat kau. Saya bisa lari kemana-mana. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, belis itu lah pensiun sekarang Pak. Karena itu tadi dalam tubuhnya lah ngalir lah dimasuki oleh setan. Jadi belis itu sudah pensiun karena gawi manusia melebihi setan. Pensiun dia. Apa kau nak ngoda lagi, dia lah lebih daripada kita. Munuh manusia cak munuh semut baik Pak ya. Ada yang hebat lagi yang terakhir ini, dia ditumur mobil, malah dia dianggap tersangka. Wong lah mati, dianggap tersangka. Itu mana pulo itu, aduh ya Allah. Lah mati dia Pak. Alasannya itu anak tadi apa namanya, ugal-ugalan. Wong nak lewat dia zigzag, ada yang mana ngebut, mana mungkin mabuk pula mungkin. Kau mati kau, tumbuh di belakang. Tersangka dia. Ya, tersangka ke mana lagi wong lah mati itu, masuk penjara mana gitu. Masuk penjara kubur ya. Setan. Banyak Pak, kajian masalah setan ini sangat banyak. Sangat banyak. Setan sangat benci. Nah, ini Pak harus kita jauhi dia supaya dia benci. Apa Pak? Setan benci. Setan benci kepada orang yang baca Al-Quran, mengamalkannya, bacaan itu diamalkan. Wah bencinan setan. Orang ajar dan bapak nih. Orang ajar dan ibu nih ngaji terus dia paham. Bukan paham, baik diamalkannya. Misalnya Pak yang ngaji, alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Oh rajin salatnya. Dari firman Allah tadi. Wa atuz zakat, dia tidak kisit, dia tidak pelit. Mana rajin beribadah, salatnya rajin, tidak kisit pula, tidak pelit pula. Minimal doa Pak ya, mendoakan. Syukur-syukur kalau membantu orang itu dengan materi. Tapi materi sekarang Pak, ya Allah. Itu beberapa waktu yang lalu ada yang koperasi bodong Pak ya. Masya Allah. Sampai miliaran Pak. Titip di koperasi itu. Tahu-tahu yang dititip itu ngilang kemana. Masya Allah. Yang hebat lagi yang terakhir kemarin itu membunuh berantai. Mana pula membunuh berantai ini. Rupanya nganai duit tuh. Nganai duit itu supaya dia tidak nagih lagi, dibunuh uang tuh. Masya Allah. Itu gawe setan galau tuh Pak. Makanya kaget dia tertawa terbahak-bahak ketika di pintu neraka
manusia berbondong-bondong masuk neraka. Uji beliau, makasih Tuhan Allah. Berarti banyak bakal masuk neraka nih kawan aku nih. Malah ada juga yang ngomong surga tak muat lagi, demlah neraka yang lapang. Ya Allah. Mana itu? Padahal Allah berfirman melalui Al-Quran bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Sari'u ila maghfirah. Kira mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya itu surga buat orang yang muttaqin, bagi orang yang takwa. Jangan ngira dak muat, Pak. Jadi melalui godaan setan sangat luar biasa masuk ke dalam darah kita, menggoda kita. Sampai-sampai menggoda Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Ibrahim tidak tergoda, Pak? Nah, ini dibaca dalam beberapa referensi. Nabi Ibrahim tidak tergoda oleh syaitan itu karena dia sudah ikhlas. Aku nak nyembelih kau, nak. Ikhlas ni anak ngomong dengan Ismail. Ismail, lakukan ya. Lakukan. Ismailnya ikhlas, bapaknya ikhlas. Wah, tidak masuk setan, Pak. Tidak masuk setan. Malah dalam beberapa sejarah, Ibrahim tuh melempar iblis tuh. Diisyaratkan sekarang melempar jumroh Aqabah. Maka yang umroh dan yang haji terutama yang umroh nyingok baik barangkali karena belum masanya. Umroh kan tidak melontar jumrah. Oleh Nabi Ibrahim dilontar. Rijman lisyayatin. Malah ada yang manas-manas Pak situ. Manas-manas dengan setan tadi itu. Kalau orang naik haji itu. Dengan sepatu mati kau iblis. Sepatu kucapai. Ada dengan payung ya, dengan payung caus ke kepala wong. Dikiranya iblis ini bukan rupanya kepala wong. Ma itu nian wong geram iblis itu. Ini Siti Hajar melempar pula. Tas. Disyaratkan wusta. Ismail anaknya melontar pula. Tas. Disyaratkan dengan ula. Melontar itu ula, wusta, Aqabah. Tidak terganggu dengan wong tiga tu, Pak. Dengan Ibrahim tidak terganggu, dengan Ismail tidak terganggu. Kenapa? Salah satu adalah keikhlasan. Jadi kalau keikhlasan itu muncul, Pak, salat misalnya, ikhlas ya Allah, aku ikhlas ya Allah, Allahu Akbar. Apapun kena Allah. Allah yang paling besar, yang lain kecil. Nah kalau ada ikhlas tadi Allahu Akbar, nah banyak orang lewat depan toko tu ya. Aku sholat, benar rezeki. Nah itu dah ikhlas tuh. Kalau dia ikhlas pokoknya yang tinggal itu mungkin titip dengan sebelah, mungkin dengan bergantian dengan istri, dengan anak. Allahu Akbar, mantap dia Pak. Wah ikhlas. Tapi ketika bimbang-bimbang tadi masuk setan Pak, masuk dia. Dibisik dengan bapak tu, dengan ibu dibisiknya, Bu jangan lama-lama ibu sembahyang Bu. Ikan asin belum ditutup itu, belum tutup. Nah, akhirnya mulailah dia mungkin ngomongi dalam hati imam, woi imam gak dikit, imam ikan asinku imam. Setan. Karena itu, karena dia musuh yang nyata, kita jauhi setan itu. Setan kita jauhi. Di antaranya setan itu perbuatannya mengarah kepada yang dilarang oleh Allah. Setan itu jarang menggoda orang supaya masuk surga, tidak. Menggoda orang supaya sholat, tidak dia. Gawe dia cak mana menggoda manusia itu agar melanggar aturan Allah. Nah itu, melanggar aturan Allah. Jadi apa yang melarang melaksanakan perintah Allah itu sikapnya setan.
Yang kedua, musuh yang amat berat juga di samping setan, Pak. Hawa nafsu. Nafsu. Ada yang bertanya, apa tidak boleh kita berhawa nafsu? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan itu. Keinginan yang dikendalikan oleh setan. Yang membolehkan itu keinginan yang dikemandoi oleh iman. Nah, itu yang boleh. Nafsu. Ali Imran 13, 17 sampai 17 itu hawa nafsu. Zuyyina linnas, dihiasi manusia itu dengan hawa nafsu, ingin kepada lain pasangan jenisnya dengan wanita, dengan anak-anak, dengan harta. Tidak ada orang tidak ingin, Pak, kecuali abnormal, tidak normal. Punya pasangan itu normal itu, Pak, normal. Punya anak normal, mau punya harta iya. Jadi Ali Imran ayat 17 disekat oleh Allah supaya jangan terlalu terpedaya dengan itu. As-sabirin, nah, sabar. As-sadiqin, wal qanitin, wal munfikin, wal mustaghfirin. Nah, sabar. Jangan nak motong-motong barisan, tidak ya. Nak sogi gancang tadi masuk koperasi bodong. Alasannya nganakkan duit, memperbanyak, masuk 1.000 keluar 100.000. Apa tidak tergiur orang? Nafsu. Berapa banyaknya orang terjerumus oleh karena nafsu serakah. Serakah itu segalo nak diraup galo, model wong buat jaring yang apa namanya itu yang kerap, bahasa punya jaring yang kecil masuk, yang besar laju. Tidak tahu halal, tidak tahu haram, lantak. Yang hebat lagi, Pak, kita baca yang dimakan itu bukan langsung jadi tai, Pak, bukan. Itu kan disaring, diperas oleh usus halus kita, diperas, santannya itu dikirim ke darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang hebat lagi, darah tadi sudah dimasuki setan, sudah memeras sari makanan jadi tulang sulbi wat taraif, nyelip di tulang sulbi, lagi lanang, lagi laki-laki, taraif, diindung telur, akhirnya melahirkan anak dari bahan yang haram. Masya Allah. Kita salur, Pak. Lalu kalau ada anak-anak yang tidak haram itu, aduh masih kecil lah baca hafal Quran. Kemarin ya, anak artis itu berapa umurnya? Hafal, aduh. Ada orang Nusa Tenggara Timur itu masih kelas 1 SD, juara internasional matematika. Wah, pakam. Nafsu. Nafsu tidak boleh dimatikan, tapi boleh dikendalikan oleh iman. Kalau udah kata nafsu, Pak, tidak makan kita, tidak ngopi kita pagi ini. Tapi karena ada nafsu tadi, makan minum. Cuman makan minum kita itu yang halalan wa thayyiban. Malah kalau tidak thayyib juga tidak boleh.
Ada orang itu kalau makan udang tuh Pak, merah badannya. Samping merah gatal. Kalau misalnya kalau tidak gatal bagus Pak. Wah, bapak tuh mata merah, bapak tuh muka merah. Hah? Tapi kalau gatal, tidak kalah dia. Tak apa merah lu gatal-gatal. Alergi namanya. Dia olah tahu alergi, suruh bininya ke pasar, dek beli udang sekilo ya. Ya laku ngabis nih 2 hari ini. No, awak lah tahu itu alergi. Warak-warai juga. Nafsu. Nah, nafsu yang selamat itu insya Allah nafsunya kepingin cak mana lah aku dibaca sholat berjamaah yo, aduh berjamaah ini nafsu dia. Sudah itu dia nyingok yang berjamaah adalah tua-tua ada pengkor tahu Pak? Pengkor itu agak pincang-pincang jalannya, tapi masjid juga dia. Bagi dia tadi jadi pembelajaran. Oh ya Allah, bapak ini sudah kayak gitu jalannya masih nak ke masjid. Nah, itu jadi pembelajaran, jadi motivasi. Saya muda, dak pengkor, dak kencon, apa dak menuju ke masjid, ngapa dak menuju ke musola, ngapa dak menuju ke langgar. Walaupun ada yang ngomong dak boleh sholat di langgar tuh, ya di langgarnya dak boleh. Iya langgar kan. Ada yang ngomong musola itu langgar, Pak. Ada yang ngomong langgar. Nama musola. Berjamaah itu kan bagus Bapak ya, saudara-saudara sekalian. Terlebih-lebih kita punya usaha berkaitan dengan orang banyak. Jamaah kita tuh ada tukang jam Pak. Nah kalau jamaah kita tukang jam, nunjuk jam yang rusak. Tidak kado dia nak mudi gitu. Nah kecil itu ya. Ada tukang jual peci misalnya. Tidak kado Bapak ini. Berapa mang peci Bang? 300.000. Lah Bang. Tahu aku ini cuman berapa misalnya. Mungkin jemaah itu mohon maaf ada pegawai kelurahan. Gimana Pak? Bekerja Pak? Oh di kelurahan Permiri. Oh Pak, aku ini KTP aku mati Pak. Mau ke kantor deh. Kan agak mudah, agak gampang. Banyak teman, makin banyak kawan. Insya Allah rezeki makin banyak. Rezeki makin banyak Pak. Kawan tadi punya musola, pasti kalau mari musola aku, ada belum ya. Sampai ke musola dia, aku lagi kunjungan juga. Ada belum. Insya Allah nafsu dikendalikan oleh iman akan menyelamatkan manusia. Kalau tidak dijadi musuh nafsu insya Allah. Dalam beberapa penjelasan firman Allah, kalau yang nafsunya serakah itu, siapa lagi hari ini nak makan, siapa lagi hari ini nak budi dia. Nafsu yang serakah itu dikendalikan oleh setan. Berpikir itu siapa lagi, rumah siapa nak kucungkil malam ini. Yang ketiga Pak, menjadi momok kehidupan manusia itu malas. Nah malas ini kalau malas ngaji, malas sholat, malas nadan. Jadi momok bagi manusia malas. Tidak ketik yang semangatnya beribadah tak semangat. Tapi jangan pula beribadah yang semangat tuh ngangkat tangan lewat telinga ya Allah. Tidak betul ya. Malas. Lagi nak puasa, hai malas itu. Aku dia puasa udah beli makan. Maksudnya di rumah nih. Makanya nah yang terakhir musuhnya adalah kebodohan. Tapi kebodohan itu bisa berubah kalau dia mau belajar. Belajar itu Nabi satu lagi. Kalau lebih jauh lagi ke negeri Cina. Nah saya lama Pak berpikir belajar ke negeri Cina.
sekarang Pak Kilo di mana-mana ada kalau banyak banyak di Indonesia. Kenapa di 9 nago ya? Ternyata satu sisi dia gesit, tidak malas dia. Ini itu ada jual kue, apa namanya ini? Jual kue. Aku kenapa? Kan jam 4 dia lah bangun, keliling. Sementara balik jam subuh jam 5 kurang itu bangun. Dia agamanya bukan Islam. Jam 4 lah keliling. Aku ayah aku. Masya Allah. Jadi itu bisa diubah dengan pelajaran. Allah la yughayyiru ma merubah tidak salah lagi belajar sekarang Pak, nulis membuat cai kan udah belajar untuk membuat kue, membuat apa ya Pak, membuat gaduh orang. Aduh, kacau lah dia. Kan mudah. Kalau dulu Pak kita nak belajar Pak, kalau zaman dulu nak SRB, wah ayatnya. SR dulu pada hati di kelurahan di desa malah jauh kemana tuh nak. Dulu nak jadi dokter Andes, wah bukan main. Dirawat ini kabarnya Pak Isak tadi yang dibuat dokter Andes dari DWA. Dirawat dulu di Murata. Saking kesulitnya karena sekarang S1 kayak zoom jadi S1 zoom oleh kawan S1 zoom nah S2 lah kayak ini yang kedua Pak sekarang Indonesia ini Mbah Google mana buku Mbah Google. Tapi walaupun macam itu baca pintar ya. Tapi diharapkan pintar tadi sebagai umat Islam mano pintar tadi supaya Islam kita ini maju. Jangan pintar gitu ngomong di Islam, ngomong Islam ini tamu di Indonesia. Kalau kita Islam Nusantara. Nusantara tahu apa yang terjadi keadaan masyarakat itu dari ikut. Cara Indonesia kan, misalnya apa kebiasaan orang Nusantara ini nak berdoa pakai penyanda. Ya tuh. Nah pada ini Islam Nusantara, cara orang Indonesia. Jam 6 kurang 5 menit itu ya siap. Terima kasih Bapak. Maaf, kita tidak terlalu berbunuh. Mati, maaf. Mudah-mudahan pertama kita jauhi, yang kedua hawa nafsu dikendalikan, yang ketiga rasa malas, jahiliyah itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.